Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah pada kesempatan hari ini kita akan dimulai, saya akan menyampaikan beberapa berita gereja. Berita gereja yang pertama, ibadah Pentakosta dan Perjamuan Kudus. Ibadah Pentakosta dan Perjamuan Kudus akan dilayankan secara online. Masa Pentakosta akan dimulai pada tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 dengan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, ibadah akan menggunakan liturgi Pentakosta. Yang kedua, persekutuan doa akan diadakan selama 10 hari. Dan yang ketiga, perjamuan kudus dan perjamuan kudus reguler dan perjamuan kudus Pentakosta akan dilayankan pada tanggal 31 Mei 2020 yang akan diikuti oleh seluruh jemaat di rumah masing-masing. Mengenai anggur dan roti nanti akan disampaikan oleh majelis gereja masing-masing. Berita gereja yang kedua, peduli kasih. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih melanda dan juga akan mempengaruhi kehidupan jemaat di GKJ Karangdowo. Untuk itu Majelis Diaken akan mengadakan peduli kasih dan minta dukungan kepada jemaat GKJ Karangdowo yang mampu bagi warga jemaat yang ingin berpartisipasi lewat program GKJ Karangdowo, dipersilahkan menghubungi Majelis Diaken masing-masing, yaitu kelompok Tambak melalui Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Sri Sumarni. Kelompok Karangdowo melalui Bapak Anggoro Widianto, Bapak Suharjo Bawono, Ibu Lugenemi, dan Bapak Siswanto. Kelompok Nglodono, Ibu Kristanti, Ibu Esther Suwarti, Bapak Siswanto, dan Ibu Siswanti. Kelompok Karangtalun, Bapak Sriwiono, Ibu Harmini, Bapak Lukas Nugroho, dan Bapak Dandun. Mohon dukungan doa karena sakit dan pemulihan. Yang pertama, anak Nathanael dari blok 1. Yang kedua, Bapak Sugeng Widodo dari blok 5. Dan yang ketiga, anak Satria blok 5. 4, anak Gabriel dari blok 5. Yang kelima, Ibu Puput Henry Abdi Negara Babatan. Dan yang keenam, Bapak Harto Mujiono dari blok 2. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk ibadah pada kesempatan ini akan dilayankan oleh Saudara Yonatan Aditya Prasojo, calon pendeta GKJ Delanggu. Sekian berita gereja, selamat mengikuti ibadah. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan sekali kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah pada kali ini.
Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti ibadah pada saat ini dengan pujian mulia namanya. Kepada kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini setiap keluarga akan menggumuli firman Tuhan tentang bagaimana mengelola waktu dengan baik di tengah tantangan zaman. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu kita dengan baik selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita pujikan, hidup ini adalah kesempatan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah secara pribadi kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur. Berdoa dipersilahkan. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, mengucap syukur sekali Tuhan atas berkat-Mu saat hari ini, Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengakui segala dosa kesalahan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu Tuhan melakukan kesalahan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sering kali melupakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sering kali lupa Tuhan untuk mengasihi sesama kami, Tuhan, bahkan terlebih diri kami sendiri, Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan belas kasihan dari Engkau sendiri ya Tuhan, untuk mengampuni segala dosa kesalahan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah firman yang akan kita terima nanti dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka berserah penuh di Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama
masuk di dalam pelayanan firman, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berita dari Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan jika di dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama bersekutu, berjumpa meskipun tidak harus bertemu secara fisik, namun kami yakin bahwa di dalam persatuan roh yang terjadi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Di dalam ibadah rumah ini Tuhan, kami juga mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama kami, buka setiap hati kami sehingga kami boleh menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga kiranya berkati Tuhan hamba-Mu ini yang penuh dengan segala kekurangan, kiranya Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semata-mata hanya kemuliaan dan juga seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai dengan 47. Saya mengambil bacaan pertama dari bacaan leksionari hari ini, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42 sampai dengan 47 yang demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih. Tadi sudah dikatakan oleh majelis bahwa yang melayani firman hari ini adalah mungkin seseorang yang baru pertama kali panjenengan lihat di layar HP, layar laptop ataupun layar televisi panjenengan semua. Nggih, walaupun tadi sudah diperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri lagi karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan, ngaten nggih, kalau tak kenal maka kenalan nggih. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi Bapak Ibu yang terkasih, nama saya Yonatan Aditya Prasojo, tadi disebutkan sekarang saya sedang berproses di GKJ Ndelanggu. Jika Tuhan mengizinkan, saya akan menjadi pendeta di sana menemani dengan Bapak Pendeta Sepuh, Bapak Pendeta Pramadi, dan saat ini juga saya juga dalam proses bimbingan bersama dengan Bapak Pendeta Radit. Saya sungguh merasa luar biasa bisa melayani di tempat ini meskipun tidak bisa berjumpa secara langsung karena situasi yang ada, namun itu semua tidak mengurangi sukacita kita di dalam ibadah ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya mengambil bacaan dari bacaan pertama di bacaan leksionari dari Kisah Para Rasul ayatnya pasalnya yang kedua, ayat 42 sampai dengan 47. Menurut saya bacaan ini sangat menarik kalau kita mau dialogkan, mau kita maknai di dalam situasi kita saat ini. Sudah berapa minggu Bapak Ibu berada di rumah, beribadah melalui rumah? Kurang lebih 1 bulan ya, sudah ada 1 bulan ini beribadah masing-masing di setiap keluarga melalui media yang disediakan oleh gereja. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saat saya menghayati perjalanan gereja saat ini, di mana setiap gereja saat ini melakukan ibadah secara berbeda, yaitu melalui ibadah keluarga,
saya lalu berpikir bahwa teringat dengan sebuah bahasa Latin yang menurut saya cukup menggambarkan situasi saat ini. Yaitu ada sebuah mungkin pepatah atau kalimat di dalam bahasa Latin itu seperti ini Bapak Ibu. Ecclesia semper reformanda. Yang artinya adalah bahwa gereja yang sudah direformasi harus terus juga mereformasi dirinya untuk menyesuaikan dengan tantangan dan juga situasi zaman yang ada saat ini. Sejalan dengan pemikiran salah satu dosen saya, Bapak Hadiwianto, mengatakan bahwa dalam sejarahnya dari dulu sampai sekarang, gereja itu selalu dituntut untuk bisa memberikan jawaban atas tantangan zaman. Gereja yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan gembira dan penuh cinta, ini disebut sebagai gereja yang cair atau liquid church. Jemaat yang terkasih, saat ini 1 bulan lebih hampir gereja itu melakukan ibadah di rumah melalui media-media yang ada. Mungkin ada kaget, ada gereja yang mungkin belum siap, ada gereja yang mungkin sudah terbiasa dengan media-media yang ada seperti ini. Namun saat ini baik gereja yang siap, gereja yang tidak siap, baik gereja yang mempersiapkan lebih dahulu atau gereja yang mempersiapkan kemudian, semua dituntut untuk memberikan pelayanan di tengah situasi yang tidak biasa ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, panjenengan pernah kepikiran belum sebelumnya kalau akhirnya ibadah itu melalui sarana HP Bapak Ibu. Dulu mungkin jenengan cuma WA atau mungkin cuma pasang status, tapi sekarang HP menjadi garda terdepan. Kalau kita mau bicara garda-gardaan ini, HP sekarang garda terdepan untuk memberikan pelayanan di gereja-gereja. Gereja melakukan hal yang demikian. Jemaat yang terkasih, meskipun gereja selalu ditantang untuk memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan zaman yang ada, tapi juga di dalam kehidupan bergereja juga ada nilai-nilai yang dalam rentang sejarah dari dulu sampai saat ini, meskipun bentuknya berbeda-beda, nilai-nilai itu tetap sama dan juga tetap menjadi dasar di dalam kehidupan bergereja. Kita mau Ibu hari ini, kita mau belajar kehidupan jemaat mula-mula 2000 tahun lalu, dan kita juga mau dialogkan, kita mau melihat gereja mula-mula saat itu masih relevan nilai-nilainya sampai saat ini, ataukah perlu ada sesuatu yang juga perlu dimaknai ulang di masa ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca bacaan kita Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, TBLAI jelas memberikan judul cara hidup jemaat yang pertama. Kita bisa membayangkan bahwa saat itu jemaat itu baru dibentuk Bapak Ibu. Jemaat itu baru mulai dirintis, baru mulai berkumpul, bersekutu, membangun sebuah komunitas. Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana apa yang dikerjakan mereka saat itu, dan bagaimana mereka menjalankan kehidupan persekutuannya. Dan juga kita bisa memaknainya di masa sekarang ini, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mau melihat di ayat 42, sebenarnya itu sudah cukup merangkum nas tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula di saat itu. Dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita perhatikan, ada 4 hal yang menjadi poin utama di mana mereka selalu kerjakan di dalam persekutuan mereka. Pertama adalah mereka bertekun di dalam pengajaran. Yang kedua, mereka bertekun setia di dalam persekutuan. Lalu yang ketiga, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan juga yang terakhir adalah mereka selalu berdoa. Jemaat yang terkasih, konteks jemaat saat itu, saat jemaat mula-mula dibangun, kita bisa membayangkan. Mereka itu hanya kelompok kecil. Mereka itu adalah kelompok awal di mana mereka mulai tumbuh, dibentuk oleh para rasul-rasul saat itu.
seorang penafsir mengatakan bahwa sebenarnya ya memang jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang kecil, tapi mereka adalah jemaat yang paling murni. Kenapa Bapak Ibu bisa dikatakan yang paling murni? Mari kita lihat bersama-sama. Saat mereka berada di dalam persekutuan mereka, yang pertama mereka lakukan adalah menjadi patokan dan juga menjadi pegangan mereka. Mereka selalu berpegang pada pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun kepada pengajaran. Firman Tuhan menjadi dasar persekutuan mula-mula itu, membangun persekutuan dan juga kehidupan persekutuannya. Mereka bertekun di dalam firman yang diajarkan oleh para rasul. Mereka mengerti bahwa keadaannya saat itu berada di dalam situasi yang tidak mudah. Bayangkan mereka baru muncul di tengah himpitan bangsa Yahudi dan juga bangsa yang lainnya saat itu. Mereka mengalami sebuah himpitan yang luar biasa, tapi mereka mendasarkan persekutuan mereka kepada ajaran Kristus saat itu. Menjadi sebuah pondasi saat mereka membangun persekutuan, mereka membangun didasarkan pada firman Tuhan yang disampaikan melalui karya rasul-rasul saat itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, yang mereka lakukan adalah mereka bertekun persekutuan. Mereka bertekun di dalam sebuah relasi yang erat, di dalam sebuah relasi yang saling mencinta dan relasi yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau kita mau melihat Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di ayat 46. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kegembiraan, ketulusan hati menjadi sebuah iklim yang dibangun oleh persekutuan saat itu, di mana persekutuan baru mulai dirintis. Ini merupakan sesuatu yang penting Bapak Ibu, bahwa iklim menjadi sesuatu yang sangat pondasi di dalam kehidupan gereja. Menurut di dalam bukunya Jemaat Vital dan Menarik, bahwa gereja salah satu faktor yang membentuk gereja menjadi jemaat yang vital dan juga menarik adalah bagaimana umat bisa bergereja dengan gembira. Bagaimana umat bisa benar-benar merasakan persekutuan yang menyenangkan, sebuah persekutuan yang benar-benar menghadirkan cinta kasih di dalam kehidupannya. Ini merupakan sebuah iklim modal dasar sebagai gereja untuk menjadi gereja yang vital dan juga menarik. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang dikerjakan mereka di awal persekutuan adalah mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti di dalam perjanjian baru Bapak Ibu bisa dimaknai dua hal. Pertama, kita bisa melihatnya sebagai sebuah perjamuan, bujono, tapi juga kita bisa melihatnya sebagai jamuan makan yang seperti pada umumnya. Karena bahwa di tradisi saat itu, saat mereka mengadakan perjamuan makan, mereka akan duduk bersama di dalam satu meja, mereka akan membagikan makanan bersama, mereka saling mempedulikan, lalu mereka akan ngobrol santai sembari menikmati hidangan yang ada saat itu. Sebuah relasi yang luar biasa dibangun oleh persekutuan gereja mula-mula. Mereka membagikan makan, memecahkan roti, dan juga makan bersama. Lebih dari itu Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana keeratan dan juga persekutuan yang luar biasa saat mereka bersatu, dan di ayat 40 dikatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau mungkin dalam bahasa Inggris, bahasa gaulnya itu one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi semangat ini di dalam gereja mula-mula sudah terbangun begitu rupa Bapak Ibu. Jadi sebelum ada pemikiran subsidi silang saat ini, konsepsi saling juga memperhatikan itu sudah ada sejak ribuan lalu, dimulai dari gereja mula-mula. Mereka saling mempedulikan. Setiap dari mereka tidak ada yang kekurangan, setiap dari mereka tidak ada yang kelaparan. Di 45 dikatakan, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Semangat saling berbagi, semangat persekutuan ini diwujudkan dalam sebuah upaya cinta kasih, sebuah tindakan nyata saat mereka saling membantu satu dengan yang lainnya, saat mereka saling mempedulikan
kebutuhan saudaranya, saat mereka saling memperhatikan apa yang menjadi kekurangan di dalam persekutuan itu. Mereka saling menolong dan berbagi. Keempat Bapak Ibu yang juga mereka lakukan adalah mereka selalu setia di dalam doa mereka. Mereka saling mendoakan. Mereka selalu berada di dalam sebuah persekutuan yang juga berelasi secara vertikal dengan Allah. Mereka juga di tengah persekutuan ini tidak melupakan bahwa persekutuan ini juga merupakan bagian dari karya Roh Kudus saat itu. Mereka di dalam doa mereka. 4 hal yang mereka lakukan Bapak Ibu di dalam kehidupan jemaat mula-mula menjadi sesuatu yang menarik saat kita mau maknai di masa yang saat ini. Meskipun mungkin situasinya berbeda, mungkin tantangannya berbeda, tapi 4 nilai ini saya kira masih cukup relevan dan juga menjadi dasar saat kita melakukan dan juga hidup di dalam persekutuan. Mari kita lihat situasi saat ini. Saat ini kita telah hidup di era yang luar biasa maju. Jenengan bisa menyaksikan ibadah melalui HP jenengan di rumah, bisa langsung menatap wajah Pak Pendeta saat khotbah di sini, meskipun Pak Pendeta hanya menatap kamera dan juga tim multimedia di sini. Ini merupakan sebuah kemajuan tantangan yang hadir di mana gereja juga harus menyikapinya. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita digempur dengan sebuah badai yang luar biasa. Pandemi corona merubah setiap lini segi kehidupan kita. Pendidikan. Banyak dari mereka yang lulus melalui jalur virus. Sudah belajar, tidak jadi ujian tiba-tiba lulus. Mereka kuliah, langsung berhadapan dengan laptop. Ibadah juga demikian, melalui setiap fasilitas yang ada. Tantangan saat ini benar-benar menjadi nyata di hadapan kita. Bagaimana kita perlu menghadapinya sebagai sebuah persekutuan? Tetap bisa menghadirkan makna persekutuan di tengah situasi yang sulit ini. Di tengah situasi yang mungkin tidak ideal, di tengah situasi yang mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Kalau kita mau melihat, belajar dari jemaat mula-mula, yang pertama kita harus lakukan tentu kita harus di dalam firman Tuhan. Bertekun di dalam pengajaran Tuhan. Bertekun di dalam setiap ajaran-ajaran yang mungkin disampaikan melalui khotbah-khotbah di dalam gereja kita. Mari coba kita cek Bapak Ibu. Setiap gereja memberikan upload baru, video-video baru tentang renungan, saat teduh, khotbah, ibadah. Apakah kita sudah benar-benar juga menyaksikan, memperhatikan, tidak hanya menjadi tontonan semata, tapi benar-benar menjadikan ini sebagai permenungan di dalam kehidupan kita, memperkuat iman kita di dalam situasi yang ada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam situasi saat ini, berpegang pada firman Tuhan menjadi sebuah harapan yang nyata bagi kita untuk terus bertahan di dalam situasi yang mungkin tidak mudah ini. Kita harus benar-benar menghayati bagaimana kita bisa menjalani setiap tantangan ini, tidak hanya dengan kekuatan kita, tapi juga berfokus kepada apa yang menjadi perintah dan juga teladan Kristus saat menghadapi situasi-situasi saat ini. Bertekun di dalam firman dan juga pengajaran, menjadi kunci di dalam kita juga menghadapi situasi yang ada saat ini. Kedua, kita bicara tentang persekutuan. Jika dikatakan bahwa di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, situasi kita membuat kita tidak dapat berjumpa secara langsung di dalam gereja kita. Kadang saya hati. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih merasakan diri sebagai gereja saat kita tidak datang ke gereja?
Apakah persekutuan hanya dimaknai bicara tentang berjumpa, atau lebih dalam dari itu bahwa persekutuan dimaknai dengan sesuatu yang lain, Bapak Ibu. Jika kita hanya berpikir bahwa persekutuan ke gereja, bergereja itu hanya datang ke gereja, maka saat ini kita akan kehilangan identitas kegerejaan kita. Karena situasi kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk datang ke gereja. Tapi apakah lantas kita kehilangan makna persekutuan? Apakah kita lantas kehilangan makna kegerejaan kita sebagai gereja Allah? Jemaat yang terkasih, ada sebuah gambar yang mungkin beredar di banyak WhatsApp tentang ada seorang iblis yang mengatakan dalam bahasa Indonesia itu gini, saya telah menutup gerejamu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, oh tidak, bahwa sekarang gereja dibuka semakin banyak, bahkan di setiap rumah para umat. Jemaat yang terkasih, di situasi seperti ini kita harus menghayati lebih dalam apa makna persekutuan yang tidak hanya sekedar mungkin berkumpul bertemu di dalam gereja. Persekutuan dimaknai dengan lebih dalam. Persekutuan dimaknai tidak hanya sebatas datang ke gereja berjumpa, tapi lebih dari itu, kalau kita mau belajar dari jemaat mula-mula, persekutuan dimaknai sebagai sebuah perhatian yang luar biasa terhadap sesama. Persekutuan jemaat mula-mula dinyatakan secara nyata melalui perhatian terhadap sesama mereka. Saat memperhatikan sebagian dari mereka yang mungkin kekurangan, saat mereka memperhatikan bahwa apa yang aku miliki juga adalah milik bersama. Setiap dari kita saling melengkapi. Meskipun mungkin tidak bisa berjumpa, apakah kita tidak bisa saling memperhatikan, Bapak Ibu yang terkasih? Banyak hal yang mungkin kita tetap bisa lakukan. Sebagai sebuah karya nyata kita menyatakan bahwa meskipun kita tidak berjumpa di dalam gereja, tapi aku tetap berada di dalam persekutuan, di dalam Kristus saat ini. Mungkin contoh kecil Bapak Ibu yang terkasih, seperti teman-teman yang ada saat ini. Mereka selalu memastikan setiap dari kita, setiap minggunya mendapatkan pelayanan firman dari gereja. Ada hal-hal kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan Bapak Ibu. Di tengah situasi saat ini, untuk menyatakan bahwa meskipun situasi seperti ini, persekutuan kita tetap berada di dalam persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap bisa bersekutu tanpa harus dibatasi oleh perjumpaan, tanpa harus dibatasi dengan mungkin harus bersama-sama berjabatan, harus seperti ini, seperti itu. Di dalam konsepsi ideal, ini saatnya kita Bapak Ibu, gereja, untuk bisa memberi jawaban, untuk terus bisa menghadirkan persekutuan, meskipun situasinya tidak seperti biasanya. Ecclesia semper reformanda. Gereja harus terus bereformasi. Gereja harus terus dinamis menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Karena disitulah gereja diutus untuk bisa memberikan jawab atas tantangan yang ada. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bertekun juga di dalam doa-doa kita. Di tengah situasi seperti ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghubungkan pengalaman iman kita dengan juga misteri ilahi melalui doa kita Bapak Ibu. Bagaimana di dalam doa kita juga mendapatkan pengharapan kekuatan. Seharusnya doa kita tidak hanya bicara, oh Tuhan, segeralah berlalu badai ini. Oh Tuhan, semoga cepat pandemi ini. Betapa doa kita sangat berfokus kepada apa yang menjadi keinginan kita. Di saat seperti ini Bapak Ibu, saatnya kita berdoa, oh Tuhan, ajari kami mampu melihat rancangan-rancangan indah yang Engkau berikan meskipun di tengah kesusahan seperti ini. Kita harus belajar Bapak Ibu. Di tengah situasi yang sulit ini kita juga harus mempercayakan bahwa rancangan agung Tuhan tetap terjadi bagi manusia. Di tengah doa kita Bapak Ibu juga harusnya, oh Tuhan, mampukan kami sebagai persekutuan, meskipun di tengah situasi yang sulit ini, tetap bisa membagikan cinta kasih kami. Tetap bisa memberikan karya nyata.
tetap bisa menghayati bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap persekutuan yang ada. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus berjuang, untuk mereka yang berada depan, mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Mereka yang memberikan raga mereka untuk raga yang lain. Mari jemaat yang terkasih. Meskipun tantangan berubah, situasinya berubah, mungkin tidak sama seperti 2000 tahun yang lalu, tapi kita mau belajar bagaimana umat saat itu bisa menghadirkan sebuah pola hidup yang bisa terus kita hayati sampai saat ini. Mari kita menyatakan persekutuan ini Bapak Ibu dengan karya yang benar-benar nyata dirasakan oleh orang di sekitar kita. Hadir sebagai sebuah persekutuan. Tidak hanya berseru Tuhan, kiranya Engkau tolong saudara-saudara kami. Tapi bagaimana Tuhan mampukan kami menolong sesama kami. Salah seorang mistikus mengatakan, Tuhan tidak punya tangan, Tuhan tidak punya kaki, yang Tuhan punya adalah kita. Kitalah tangan dan kaki Tuhan untuk menyatakan kepada orang di sekitar kita bahwa pertolongan Tuhan, karya Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ecclesia semper reformanda. Mari kita terus bereformasi, terus berubah, dan terus mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman. Selamat bersaksi dengan karya nyata, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percayaan kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan, jika di dalam setiap gerak kehidupan kami Engkau selalu hadir, menuntun dan juga memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh bersatu di dalam ibadah ini Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman yang boleh kami terima hari ini. Kiranya Engkau terus ajarkan kami Tuhan, sebagai persekutuan-Mu, sebagai gereja-Mu, untuk menjadi gereja yang mampu terus memberikan jawaban atas tantangan zaman, terlebih di dalam situasi yang ada saat ini. Ajari kami Tuhan sebagai persekutuan, untuk terus bisa menghadirkan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi umat-Mu di tempat ini. Ajari kami untuk terus bertekun di dalam firman. Ajari kami untuk terus mampu mempedulikan sesama kami, saling berbagi. Ajari kami juga untuk terus bisa bertekun di dalam doa-doa kami Tuhan. Sehingga melalui setiap gerak persekutuan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan dan kami semakin dikuatkan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkati setiap para aktivis gereja, para pelayan gereja, Bapak Pendeta, majelis, dan juga tim-tim yang terlibat semua Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka terus boleh dengan setia menghadirkan pelayanan, meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga gereja-Mu terus boleh hadir memberikan karya yang nyata bagi umat-Mu dan juga orang-orang di sekitar kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, di tengah segala ketidakpastian, di tengah situasi yang ada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau selalu memberikan penyertaan-Mu,
Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu di tempat ini. Mereka yang berada di dalam pergumulan, mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan, kuatkan, ajari mereka untuk terus melihat kebaikan-kebaikan-Mu. Ajari mereka terus boleh bisa menghubungkan antara pengalaman mereka dan juga dengan iman atas Engkau ya Tuhan. Sehingga melalui setiap perjalanan peziarahan mereka, mereka boleh dikuatkan dan juga beroleh pengharapan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berada dalam situasi yang sakit, lemah tubuh maupun di dalam pemulihan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir memberikan perawatan, melalui segala obat-obatan dan juga perawatan yang mereka terima boleh menjadi sarana kesembuhan mereka. Mereka boleh dipulihkan kembali seperti sedia kala Tuhan. Dan juga mereka boleh terus dengan tetap setia menjalani setiap proses yang harus dilakukan di masa penyembuhan ini. Keluarga yang mendampingi Engkau juga berikan kekuatan Tuhan. Boleh mendampingi saudara-saudara kami dengan penuh kasih sayang dan juga kesetiaan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Engkau hadir Tuhan memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan. Biarkanlah setiap dari kami boleh saling sadar untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong menghadapi situasi yang ada saat ini Tuhan. Eratkanlah kami di dalam tari persaudaraan. Eratkanlah kami untuk bisa saling tolong-menolong membantu satu dengan yang lainnya tanpa memandang status agama ataupun golongan ya Tuhan. Sehingga melalui setiap kerja kami, setiap melalui karya kami, Engkau boleh hadir, nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan, mampukan mereka mengambil keputusan yang baik. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil boleh mendukung dalam penanganan yang ada saat ini. Demikian pula kami berdoa untuk garda depan, para medis, para relawan yang terus berjuang, memberikan raga mereka, mempertaruhkan kesehatan nyawa mereka untuk menolong sesama mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan, semangat bagi mereka. Engkau sendiri yang akan selalu melindungi, Engkau sendiri yang akan selalu menuntun bangsa ini. Ya Tuhan, segala doa dan permohonan ini biarkanlah Engkau sendiri akan menyempurnakannya. Engkau sendiri yang tahu, Engkau sendiri yang mengerti apa yang menjadi setiap pergumulan di dalam hati, setiap pikiran kami. Kami serahkan semua Tuhan. Doa permohonan ini ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya, yaitu dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu dan ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan Tuhan dari KJ 450, hidup kita yang benar.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan doa. Kami haturkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Berkah kesehatan, penyertaan, perlindungan, dan berkat sukacita dan pengharapan. Bapa, pada saat ini Engkau juga telah memberkati kami lewat firman-Mu, firman yang akan menjadi pelita dan pegangan hidup kami, sehingga kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa menghitung berkat-Mu satu persatu. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Kami menyadari Tuhan, persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa, sucikan dan kuduskan dengan kuasa-Mu, sehingga persembahan dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami menyerahkan saudara kami yang diberi tugas mengelola, berkatilah, beri kebijaksanaan dan kejujuran, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam menghaturkan persembahan ada dosa, kiranya Tuhan ampuni. Sebentar lagi kami akan undur, berkati dan lindungi, serta rawatlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat hidup sejahtera, damai selalu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita biarkan Tuhan untuk selalu menuntun langkah kita. Biarlah tangan kasih-Nya selalu memimpin kita di tengah badai gelombang yang besar sekalipun. Mari kita pujikan tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan, tangan kasih
marilah jemaat yang terkasih, kita bersama-sama masuk di dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.